shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Haleluya, silakan duduk semuanya. Wah, luar biasa ya. Calvin boleh, lampu boleh dinyalakan Ibu Gembala. Apa kabarnya kawan-kawan, teman-teman, anak-anak muda semua? Wah, saya lihat tadi luar biasa ya. Saya pun main drum, saya ngos-ngosan. Haleluya. Sebelum kita mulai, kita bersatu dalam doa dulu. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Jika pada malam hari ini anak-anak muda boleh berkumpul di ibadah pemuda, sebentar akan ada event talk show, urapi setiap kami, urapi hamba, urapi narasumber yang akan sharing, saling ngobrol, boleh memberkati, menguatkan setiap kami semua. Terima kasih ya Bapak, setiap kita yang siap untuk event talk show hari ini boleh sama-sama katakan, amin. Shalom. Ada yang tahu tema talk show kita hari ini apa? Aku jumpa Yesus di dalam, panjang kali temanya ya, jadi banyak yang lupa. Haleluya. Jadi siapa yang semangat? Haleluya. Siapa yang mau masuk penjara? Gak ada ya, jadi dengar kisah ini ya, supaya jangan masuk penjara, amin. Oke, tanpa berlama-lama kita sambut saja bintang tamu kita. Untuk narasumber pada malam hari ini, saya panggil dengan hormat, deng 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 deng. Oh, bioskop ya. Oke, kita sambut dengan semangat. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Michael Louis Edison Surbakti. Haleluya. Oke, silakan duduk, Pak. Haleluya. Jadi kemarin banyak yang penasaran. Siapa narasumbernya ya? Ternyata abang ganteng ini. Semangat, Bang. Mic-nya boleh. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Grogi? Grogi dikit Bang. Nampak ya, gemetar ya, jangan gemetar Bang. Tenang, walaupun di sini anak mudanya banyak yang cantik-cantik. Mereka baik-baik ya kan? Haleluya. Oke, semua udah siap ya untuk sesi talk show kita, amin. Jadi nanti di akhir sesi, teman-teman boleh bertanya ya. Ada sesi tanya jawab, mau tanya apapun boleh. Narasumber kita kebetulan kan masih muda juga. Punya pengalaman yang mungkin kita nggak pernah alami ya. Boleh teman-teman nanti tanya apapun, boleh dipersiapkan pertanyaannya, amin. Nah, sebelum mulai nih untuk Bang Michael mungkin boleh perkenalan diri dulu. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal, bisa sayang-sayangan ya kan. Haleluya, silakan perkenalkan diri Bang. Salam terlebih dahulu yang belum kenal. Nama saya Michael Louis Edison Surbakti. Saya tinggal di Sukamaju, daerah Mencirim. Mungkin usia berapa? Usia 21 tahun. 21 tahun, masih muda ya. Oh ya, pertanyaan yang tadi saya mau tanya juga Pak. Sudah ada pasangan atau masih single jomblo? Ada. Oh ada, ya. Penonton kecewa. Kok nggak dibawa pacarnya kemari? Haleluya. Jadi Michael Louis Edison Surbakti usia 21 tahun ya. Tadi tinggal di Sukamaju. Nah, mau kita sebelum mulai pertanyaan yang mungkin sudah agak besar, kita mulai dari kisah hidup dulu lah ya. Biar ringan-ringan. Kalau boleh tahu nih, Bang Michael dulu kecilnya gimana sih masa kecilnya? Keluarga gimana? Apakah baik? Orang tua baik? Kondisi keluarga gimana? Silakan. Puji Tuhan, untuk keluarga dulu ya masih baik aja sampai sekarang. Puji syukur baik aja, nggak ada apa masalah, apa nggak ada. Cuman ya biasa namanya rumah tangga kan pasti ada juga masalah. Oh itu ya. Jadi dulu kecilnya bandel atau anak yang baik ini? Oh dulu bandel Bang, Oh, dulu bandel. pengakuan jujur kali ya. Dari kecil? Dari kecil Bang, sampai lah sesudah keluar dari tembaga Bang. Yakin? Sekarang masih bandel nggak nih? Bandel dikit-dikit. Dikit-dikit ya, ngaku juga ya kan ternyata kan. Ternyata masih bandel ya kan. Nah, jadi boleh cerita nggak dulu waktu kecil kenakalan? Apa sih waktu kecil? Mungkin bisa jadi Michael sekarang kalau merenung, gara-gara dulu aku kecil nakal gitu, ternyata sampai gede bisa kayak gini. Gitu. Oke. Dulu kecilnya saya main-main warnet, sampai pulang jam 2 malam, kadang jam 5 juga, kadang pas pergi sekolah itu pulangnya jam 6, nggak peduli padahal itu sekolah besoknya. Jadi saya malam-malam ya. Sampai malam-malam. Siapa di sini suka ke warnet? Dulu.
Tasya, Calvin, Hardi enggak ya? Di HP aja deh ya. Jadi, sekarang di HP aja ya, dulu di warnet ya. Suka ini enggak di sekolah bolos atau gimana? Dulu ya suka. Us. 30 hari masuk mungkin ya cuman itu 15 hari udah jago. Udah jago. Dari 30 hari, masuk 15 hari udah jago. Udah jago bang. Untuk yang dulu gurunya Michael, kalau nonton ini, kenapa kok dinaikkan kelas ini anak ya? 15 hari udah jago ya. Sering berantem enggak di sekolah? Kalau berantem enggak bang. Oh enggak ya, enggak. Sekali-sekali lah ya. Pernah. Sebulan 15 kali gitu lah ya. Oh enggak. Jadi itu SD. Sampai SMP SMA juga bandel atau gimana? Masih. Masih. Dulu kecilnya kalau boleh tahu, ada ikut sekolah minggu atau ikut ke gereja enggak? Aktif. Kalau aktif. gereja juga aktif bang. Di kapan itu? Ini saya putusnya gereja dari SMA kelas 2 bang. Dari SMA. Jadi SD sampai SMP aktif di gereja ya? Oh, tapi tetap bandel ya? Tetap bandel bang. Haleluya. Coba ceritakan lah kalau kenakalan-kenakalan apa sih? Mungkin zaman SMP, SMA, yang teringat sampai sekarang lah. Saya dari kecil sampai SMA bandelnya sih masih dibilang bandel cowok. Kayak berantem, merokok, terus pulang pagi gitu. Gitu aja sih bang. Biasa orang pulang malam, ini pulang pagi ya. Pulang pagi. Haleluya. Jadi dari kecil udah nampak bibit-bibit nakalnya ya. Udah nampak bang. SMA, kenapa kok berhenti ke gereja di SMA itu? Karena di situ udah menemui kayak menjalani dewasa bang. Pergaulan pun udah pergaulan bebas dulunya bang. Oh, jadi orang tua nggak mengajak mengarahkan ke gereja lagi atau gimana waktu udah SMA? Mengarah bang, cuman sayanya aja yang keras kepala. Oh, jadi kalau boleh tahu, kira-kira kalau sekarang Michael merenung, alasan apa sih yang dulu bikin Michael, mungkin karena teman atau apa ya spesifiknya yang bikin Michael tuh berhenti bergereja? Biar teman-teman yang lain mungkin bisa belajar juga. Saya dulu terpengaruh dari apa juga pergaulan satu kan ke kawan-kawan. Ya kemana aja ikut aja gitu sama kawan dulu gampang apalah terpengaruh sama kawan dulunya kan gitu. Kayak ya contohnya pulang malam gitu, merokok gitu, itu aja dulu bang. Oh gitu ya, jadi emang karena pergaulan lah ya. Pergaulan bang. Tuh teman-teman ya, hati-hati pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi Michael salah pergaulan ya. Salah pergaulan dulunya bang. Telat kenal kami ya kan. Telat bang. Kalau kenal gereja kami nggak salah pergaulan. Haleluya, amin. Tapi memang itu pas juga ya bang. Keluar dari sana dijumpakan sama orang baik. Haleluya. Jadi saya orang baiknya ya. Abang lah abang. Betul. Harus ditekankan Abang. sedikit ya kan. Haleluya. Nah sekarang lanjut yang mulai agak seru nih. Deng 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 deng. Coba cerita latar belakang. Kan dengar-dengar Michael sampai masuk ke dalam sel. Itu kenapa sih kok bisa sampai ditangkap polisi, saya di penjara karena apa? Awalnya dulu saya sama teman ini keluar lah kan habis siap kerja. Dia ini beda sama saya kerjaannya kan gitu. Dia kemarin kerja, dia punya ladang. Jadi dia baru pulang ladang ngajak saya nongkrong gitu kan. Jadi saya nggak tahu dia kalau misalnya baru ngapain ladang itu bawa pisau kan gitu. Jadi itulah kami keluar nongkrong, saya juga baru siap kerja. Saya keluar sama dia nongkrong. Terus di jalan jumpa sama kalau kita bilang si Panggaron, kreak gitulah. Jadi jumpa kita sama orang kreak tadi itu, kami sampai 3 kali kami digeber-geber, kami pikir memang kayak gitu dia bawa kereta kan gitu. Ya udah, biar aja dulu le, entah memang kayak gitu dia bawa kereta. Terus yang kedua kalinya tetap aja masih sama. Udah biar aja entah memang keretanya yang kayak gitu bawaannya. Gak mungkin le, udah yang 3 kali kalau misalnya memang kayak gitu lagi berhentikan aja, saya bilang. Oke, kata dia gitu. Ketiga kalinya pas kali di samping kami, langsung kami berhentikan. Begitu berhenti, langsung kami tunjang, jatuh, kami pukuli di situ. Sampai kami pukuli kan, udah mulai banyak rame yang nengok kan. Kawan ini tadi nggak peduli, saya juga nggak tahu kalau dia bawa pisau bang. Jadi dikeluarkannya lah pisau tadi kan dari pinggang dia. Ini kan dia lah bang, dari pinggang ini tadi, dari pinggang sampai sini koyak kan, itu nembak terus darahnya bang. Kejadian
lewat Mawar ini bang, dekat sebelum SPBU. Ibarat itu kalau Setiabudi ya, Setiabudi Setiabudi, Mawar. bang. Itu kalau pulang jam kerja itu rame itu bang, lewat dari situ kan gitu. Oh sore nih ya Sore kejadiannya. bang, jam-jam pulang orang kerja. Jadi kan rame lah itu bang, jalan itu kan gitu. Udah sempet rame orang bang. Cuman karena aku udah panik bang, rame orang, langsung ku gerakkan lah dia bang. Ayo lari kita gitu, cabut kita, aku bilang gitu kan. Kehidupi lah kereta, langsung bang, tup. Dihidupinya lah keretanya, tup. Berangkat kami bang, pergi kami bang. Terus sampai di suatu tempat, itulah kami tenangi diri bang. Kayak mana solusinya kita buat ini, kayak ini lagi nih. Lari lagi nih, sporing lagi nih. Kebetulan bang, orang yang daerah sini, bapak-bapak kan juga di sini ada. Jadi kebetulan ada yang kenal sama bapak sini kan gitu. Jadi gimana lah kita buat ini gitu. Sporing aja lah kita gini, kau carilah tempat yang aman. Apa itu sporing? Mungkin teman-teman banyak nggak ngerti ini. Apa itu sporing? Sporing kayak lari kabur dari masalah Oh gitu kabur Bang. ya itu artinya sporing ya. Oke lanjut. Jadi saya sporing itu niatnya mau ke Tanah Karo. Ke Tanah Karo, Kabanjai lah niatnya kemarin kan. Saya prepare, beli barang, celana, sama baju, sama tas juga kemarin itu. Terus keluar dari Sipang Melati, saya belanjanya Sipang Melati kan, keluar dari Sipang Melati udah dijegat. Itu kemarin Sama polisi ya. sama polisi. Malam hari itu juga. Malam itu juga bang. Berarti cepat nih prosesnya ya. nih proses. Kejadian kira-kira jam berapa? Kejadian setengah 6 gitu bang. Ditangkapnya jam Jam 9 lewat. 9 lewat. Sekitar 3 jam ya berarti ya. Sekitar 3 jam. Oke. Cuman bos sudah tahu kejadian itu. Saya disuruh kayak gitu juga, disuruh sporing gitu lah bang. Oh, orang tua justru nyuruh kabur gitu ya. Iya. Nah, jadi itu ceritanya karena digeber-geber. Siapa di sini knalpotnya suka geber-geber? Jangan jumpa dia ya. Jangan jumpa dia. Jangan digeber-geber di muka dia. Aman bang. Aman ya, sudah bertobat ya. Jadi karena digeber-geber, pengeroyokan lah ya, 2 lawan 1. Iya, Itu Pak. sendirian. Sendirian bang. Jadi kawan nusuk pakai pisau. Iya, nggak nusuk sih, kayak gitu bang. Disayat Iya, gitu dari punggungnya. Iya, cuman lebar. Sampai muncrat tadi darahnya itu. Muncrat bang. Haleluya. Serem ya ternyata ya. Agak-agak serem ya ceritanya ya. Jadi akhirnya singkat cerita berusaha lari lah Michael. Jadi keadaan waktu seperti itu, panik, takut, menyesal atau gimana? Gimana perasaan malam hari itu? Perasaan saya buntu bang. Oh, kayak nggak ada jalan keluar gitu Kayak ya? nggak ada jalan keluar. Udah tahu bakal pasti ketangkap. Udah tahu bang. Pasti ketangkap ini gitu ya, Ketangkap. punya feeling. Karena pasti. saya pun sporing ke Kawanjai juga nggak ada niat. Kayak sporing kemana aja juga nggak ada niat. Belum siap, kayak jauh dari orang tua gitu. Oh, oke. Jadi kayak manapun tetap tangkap dan lemas sendiri bang gitu. Ada kayak udah kayak nggak punya pikiran apa gitu kan. Oke. Lemas setengah pasrah lah ya. Cuman disuruh orang tua tadi kabur dulu gitu Iya, ya. karena kebetulan kan dia minta 34 juta kemarin bang. 34 Oh, juta. yang si korban. Iya si korban. Oh, jadi si pihak keluarga korban Ya, si sempat korban- menghubungi. Korban sempat menghubungi atau Enggak, gimana? bang, kebetulan kan ada yang lihat, tahu juga rumah bapak di sini ada. Heeh. Jadi dikonfirmasikan lah sama warga sekitar itu sama Oh. korban kan gitu. Jadi sama pihak keluarga si korban didatangi lah ke tempat bapak yang sini kan. Gitu. Malam hari itu juga. Sore itu pun bang. Sore itu ya? kejadian itu. Oh. Begitu kami kabur gitu kan. Iya. Diproses lah langsung bang. Itu yang proses pun Polda dari Polda kemarin. Polda langsung ya, bukan Polda polsek ya. langsung, Bang. Oke. Terus Polda ini memang kebetulan sudah saudara orang itu Oh, kemarin oke. tuh. Jadi itulah bang kan. Diproses tuh malam, bapak ngabarin lewat WA. Ini dia minta 34 juta. Terus kawanmu ada nggak 17 juta? Kata dia gitu bang. Jadi saya tanya lah sama kawan bang. Ada nggak 17 juta mulai biar kita damai? Karena uang penjahitannya pun udah berapa, uang rumah sakit tadi kan gitu. Itulah orang tuanya udah enak-enak ngomong ini minta damai kan gitu. Rupanya kebetulan teman saya tadi nggak ada uangnya kan gitu. Jadi bos saya kayak merasa berat bayari teman tadi 34 34 juta itu ya. Jadi ya udah kalian sporing aja gitu, tiba-tiba pikiran bos. Sporing aja, biar bapak yang biayai itu sporing kalian nanti, kata dia kayak gitu, kata bapak kan itu. Terus sporing lah kami bang kan. Dia ke arah Lok Semawi bang, Aceh. Pisah ini berarti ya, kaburnya Bang. pisah ya. Bisa. Saya mau niatnya ke Kabanjai, Tanah Karo kan gitu. Jadi situlah bang, masih prepare ini bang, masih nyiapi apalah gitu lah barang-barang untuk di sana gitu kan. Terus
udah memang mungkin nggak dindaki Tuhan lah, mungkin Tuhan yang tangkap kan gitu. Ya, ya. Kurang cepat kaburnya. Haleluya. Nah, harusnya nggak usah belanja, langsung ke Kabanjai. Belanjanya di Kabanjai. Saya ajarin pula darah Yesus. Jangan didengar ya, lupakan ya. Jadi ceritanya kabur, kisah. Jadi si temen yang tadi kabur di Lok Sumawi itu ketangkep juga nggak? Enggak, teman saya itu nggak ada saya bisikan, saya dipres di dalam. Begitu saya ditangkap di dalam mobil itu saya dipukuli, tetap saya nggak akui kawan saya itu di mana, tetap nggak saya bilang. Saya tutupi susah mungkin saya walaupun saya dia kayak mana dibuat polisi itu udah disiksa di dalam itu supaya ngasih tahu di mana keberadaan kawan tadi, itu aja. Tetap nggak saya kasih tahu. Setia kawan ya, haleluya. Berarti kawan yang baik ini ya. Jadi sampai terakhir nggak ketangkap sama sekali kawannya? Enggak bang. Oke, jadi akhirnya ketangkap polisi, lalu malam hari itu juga dibawa ke kantor polisi. Dibawa Ke kantor polisi mana ini? Tanah Karo bang. Jauh kali ya. Iya. Ke Tanah Karo. Karena di prosesnya pun malam itu bang, udah malam kali bang, nggak sempat lagi di polsek, udah nggak mau orang ini natangani. Terus kebetulan kan di Tanah Karo, saudara ini tadi tahu kalau saya itu ada juga saudara di sana Tanah Karo, jadi taruh aja ke sana sekalian biar ada orang yang kenali gitu bang. Oh gitu ya. Saudara ini tadi, niat apa korban tadi? Jadi akhirnya malam hari itu dibawa di Tanah Karo. Di Tanah Karo, Ditaruh di kantor polisi lah ya, belum langsung penjara ya, kantor polisi dulu ya. Iya, di kantor polisi, di Polres itu kan Bang, ada juga sih penjaranya Pak, itu Ya, namanya penjara sel biasa ya. gitu. Itu berarti proses pengadilan lah ya, masuk pengadilan. Masih proses pengadilan. Berapa lama itu prosesnya? Sampai Saya- akhirnya divonis, dijatuhi hukuman. Saya kemarin kalau nggak saya ngurus itu saya kena 7 tahun 6 bulan, kata jaksa saya. 7 tahun 6 bulan. 7 tahun 6 bulan, karena kemarin ngurus, ya tahulah namanya Indonesia Bang kan, uang bisa beli. Keras-keras nanti ketawa ya. Dana. Tahu sama tahu aja ya. Oke. Jadi kita persingkat cerita ya. Jadi divonisnya 7,6 tahun. Kalau nggak ngurus. Di tahun berapa itu divonisnya? Di tahun 2022 Bang. Oh, masih baru ya. Masih 3 baru. tahun lalu berarti. Divonis 7 tahun 6 bulan, 7 tahun setengah ya. Nah, jadi akhirnya gimana ceritanya, gimana kisah Mas di dalam penjara? Penasaran? Nah, kita simpan dulu ya kan? Kita istirahat biar nggak tegang-tegang kali, amin. Yang seru-seru kita simpan, istirahat sejenak, nafas dulu ya. Saya undang kepada bukan pembawa acara ya, pengisi acara, performance by Sari Panjaitan. Oke. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu,
tetap memiliku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku akan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu
untukku. Terima kasih. Gimana penampilannya luar biasa. Beri tepuk tangan sekali lagi. Saya undang kembali saudara Michael, boleh kembali ke depan. Gimana, penasaran kelanjutan kisahnya? Penasaran ya. Ini kita masuk ke sesi yang lebih seru. Silakan duduk. Oke, jadi tadi kita sampai di mana? Ketangkap polisi terakhir ya. Nah, dengar-dengar waktu kejadian ini Mama nggak di Indonesia ya, betul atau betul? Betul bang. Jadi di mana waktu itu orang tua Mama maksudnya? Mama di Malaysia bang. Di Malaysia, bekerja ya berarti ya? Iya bang. Berarti waktu kejadian ini sampai ditangkap polisi dan lain-lain, Mama tahu nggak? Tahu bang. Kapan tahunya? Hari itu juga? Enggak hari itu. Mungkin 2 minggu ke 2 depan. tahun kemudian ya? Dua minggu ke depan baru tahu. Oh 2 minggu baru tahu? Oh jadi selama 2 minggu lost contact? Selama ini emang jarang kontak atau bagaimana? Enggak, karena kan di penjara bang kan gak ada HP, pas masih di Polres tuh bang, gak ada HP, jadi susah gitu ngabarin ke keluarga gitu kan. Oh Mama nggak panik, nggak nyari atau gimana? Mungkin mama taunya pas saya di dalam itu saya baru megang HP semenjak saya di dalam, udah ada 2 minggu baru saya megang HP, udah mama tahu di situ bang. Mungkin mama nggak tahu lah, mungkin mama mungkin dari Udah pertama cari tahu kali dulu ya? udah tahu. Cuman karena susah HP aja di dalam. Jadi Nggak ada komunikasi nggak ada gitu ya? komunikasi, susah juga bang. Setelah 2 minggu baru ada komunikasi. Ada bang. Nah akhirnya kita balik, Michael kan divonis 7 tahun 6 bulan. Itu akhirnya dipindahkan ke lapas ya? Ke lapas. Masuk ke lapas. Itu nggak ada banding atau apa, nggak ada ya Michael? Nggak ada bang. Oh, ada pengacara waktu itu, didampingi pengacara? Pakai Oh, pengacara tapi nggak juga. ada banding ya? Nggak ada banding. Akhirnya masuk lapas. Nah ini kita mulai, saya penasaran ini. Gimana perasaan Michael hari pertama di dalam penjara, waktu pintu penjara itu ditutup? Kan selama ini mungkin bebas ya, naik motor, naik kereta kemana-mana, jalan-jalan. Hari itu terkurung tuh rasanya gimana sih? Rasanya kayak hidup sendiri, nggak ada siapa-siapa. Ya percaya aja bang gitu, ya yakin aja bisa lewati semua. Walaupun setidaknya ada memang keraguan, bahwasanya kita nggak bisa lewatinya ini semua gitu. Kalau kita nggak pernah di penjara kan kita sering dengar-dengar kehidupan di penjara mungkin keras, mungkin apa ya, banyak kriminal di dalam atau bagaimana. Michael sempat takut nggak begitu mau divonis penjara 7 tahun? Gimana perasaan Michael? Takut, sedih, kecewa atau gimana? Sama sekali nggak bang, Oh malah nggak ada perasaan takut? nggak ada bang. Karena yang saya pikirkan udah nggak ke situ lagi bang. Jadi apa yang dipikir waktu dengar vonis 7 tahun, apa yang keluar di pikiran waktu itu? Di hukuman pun saya nggak ada mikirin, karena saya mikirkan saya setelah di Polres itu dapat kabar kalau bapak udah turun timbangannya 10 kilo gara-gara mikiri saya ketangkep. Itu yang saya pikiri bang, nggak ada saya pikiri takutnya di dalam penjara nggak ada apa ini, nggak ada saya takut. Lebih karena mengecewakan orang tua. Lebih karena mengecewakan orang tua. Oh ada rasa bersalah di situ ya? Iya bang. Jadi waktu dengar vonis 7 tahun, itu nggak lebih merasa bersalah. Terus waktu hari pertama, perasaannya gimana? Perasaannya saya masuk. Biasa aja gitu, pasrah atau bagaimana? Pasrah bang. Pasrah, ya. Cuman pasrah juga kayak sebenarnya kayak bisa nggak saya lewati ini sendiri tanpa tahu orang tua, hukuman saya segini, bisa nggak gitu. Oh. Kalau boleh tahu di dalam ruang sel itu berapa orang? Michael sendirian atau beramai-ramai? Satu Kalau sel. di Polresnya kemarin bang, kami satu sel lumayan rame bang. Kalau di lapasnya? Kalau di lapasnya kami cuman paling banyak itu 25 kemarin bang, satu kamar. Cuman ya? 25. Cuman Berarti ya, di Polres berapa? Polres ada sekitar 75 bang. 75? Besar selnya? Besar sel. Oh besar ya, 75? Besar bang. Oh tapi di dalam sel itu kalau yang di Polres 75 itu ada kamar mandi? Ada bang. Ada ya, lengkap semua ya? Lengkap, Bang. Oke. Jadi di penjara satu kamar 25 orang? Iya, yang di penjara. Satu sel bukan kamar ya, satu Ya. sel 25 orang. 25 orang, satu sel. Itu anak-anak muda atau campur? Ada yang udah tua-tua juga? Campur, ada? Bang. Campur ya? Campur. Cuman kalau dia udah di atas 50-an itu udah masuk lansia bang. Udah beda lagi kamar. Oh beda lagi ya? Beda kamar. Udah langsung kamar lansia namanya. Jadi di bawah 50 tahun lah ya di Di situ? bawah ya? 5 tahun bang. Oke. Waktu pertama masuk ke sel itu, yang 20 plus orang yang lain itu sambutannya gimana? Dibully kah?
dihina-hina atau ditanya-tanya, kamu kena apa? Masuk penjara ditanya-tanya atau gimana sama teman-teman? Ditanya bang, masalah apa, masuk ke dalam, dek, katanya kan. Saya pertama kali datang bang, nggak ada saya, gimana dibilang, ikut peraturan gitu kan, nggak ada. Saya udah memang kayak kosong pikiran bang. Oh ya, oke. Nengok orang pun saya udah kayak, apalah gitu bang, maaf cakapnya udah, kayak nggak nampak saya orang itu. Oh, oke. Udah kosong lah, Kosong lah ya, pandangan pandangan udah nggak saya. ada kepikiran apa-apa. Iya Oke. bang. Jadi dia ngomong kayak gitu bang, saya tuh lama dengarnya bang. Lama saya jawabnya. Oh, Masalah Pak, terakhir saya bilang bang, aku aslinya bang dari Medan, aku bilang bang kan. Terus aku kesini masalahnya kriminal, penganiayaan berat, saya bilang bang kemarin tuh. Oh iya, kejadian di mana dek? Di Medan bang. Oh, terus di sini bisa sampai TKP-nya dek? Karena di Medan kemarin di Polsek kami sekitar jam-jam 1 sampai jam 3 itu nggak diproses bang sama polisi, kami di situ udah nunggu. Terakhir pihak korban mutusin kemari bang, langsung kemari. Oh iya, terakhirnya itulah bang, saya dikasihlah tempat tidur di sana. Nanti kau tidur sini ya dek. Oke bang. Udah disuruh geser gitu kan, supaya dapat ada gitu. tempat gitu ya. Ada tempat. Jadi saya dari dengar ini orang yang itu cukup welcome lah ya, nggak jahat, nggak apa, baik-baik ya yang di dalam sel itu, ke Michael maksudnya. Kalau kita ngargain juga mereka ngargai bang. Oh gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang rencana mau ke penjara, ingat harus sopan ya, sama senior-senior. Jadi di situ rata-rata tahanannya lama-lama juga, ada yang sampai puluhan tahun nggak? Satu sel itu nggak ada ya? Banyak bang. Oh banyak yang sampai lama ya? Kalau dia udah di penjara aslinya itu yang seumur hidup pun ada bang. Ada yang seumur hidup juga? Ada bang. Oke, seru ya, mulai seru ya. Jadi akhirnya masuk sel, seperti itu kan tadi akhirnya kenalan sama orang-orang ini. Katanya, saya dengar-dengar orang masuk penjara, keluar penjara itu makin pinter. Dapat banyak ilmu. Michael di dalam dapat ilmu apa? Di dalam penjara? Nggak ada dapat ilmu bang. Nggak ada ya? Ilmu pahitnya. Ilmu pahit ya. Oke, jadi akhirnya masuk penjara, orang tua ada kunjungin nggak? Ada bang. Setelah berapa lama itu dikunjungin sama orang tua? Ada sekitar jalanin 6-7 bulan gitu bang. 7 bulan baru dikunjungi. Sendiri saya ngadepin itu selama. Jadi bapak pun nggak ada kunjung, kalau mama kan di Malaysia. Bapak Ayah nggak ada datang ya ke situ? posisi bapak itu lagi nggak membaik bang kemarin. Lagi sakit gitu Lagi lah. sakit, Bang. Oh. Jadi 6-7 bulan tidak ada keluarga yang menjenguk. Tidak ada bang, cuman itulah saya berdoa terus sama Tuhan bang kan. Kalau terus saya ditemaninya, kalau masih kendakinya untuk merubah saya, ditemani dia lah bang. Saya minta gitu kan bang, temanilah saya Tuhan. Itulah ditemani bang, saya minta apapun di dalam itu Tuhan dengar bang. Bahkan saya minta yang sabun sama Pepsodent. Nanti dulu ya, kita Oke, masuk itu. Oke, itu oke. jadi perjalanan rohani ya. Oke, itu mulai seru. Jadi akhirnya di dalam penjara selama 6-7 bulan orang tua nggak ada jenguk. Tapi berkat Michael berdoa, Berkat berdoa. akhirnya datang. Datang. Nah, pertanyaan saya nih, gimana Michael kok bisa berdoa? Tadi kan katanya dari SD, SMP, SMA ya, mulai nggak ke gereja. Jadi kan udah lama. Itu berdoa nggak masih di rumah? Udah nggak berdoa ya? Udah nggak pernah lah. Nggak pernah berdoa. Semenjak SMA itu bang. Udah. Dari SMA berapa tahun tuh berarti? 5 tahun, 4 tahun? 4 tahun. Iya, 4 tahun nggak pernah berdoa. Iya gitulah bang. Kenapa di penjara kok justru berdoa? Karena pas begitu saya ke ibadah, saya ibadah itu setiap hari ada pelayanan bang di dalam. Setiap hari ada ibadah ya? Iya bang, ada ibadah kan. Jadi saya itu ibadah, saya pas pula dengar pendetanya bawa firman itu tentang judul yang di saat kau disiksa, bukan kau yang disiksa tapi Tuhan yang disiksa, kata dia gitu bang. Jadi saya mikir pas saya disiksa polisi kemarin itu di dalam itu bang, sebenarnya saya nggak terima. Mata saya dicolok, ini kuping saya dua-duanya diekter sama polisi, terus sepatu dia itu di sini saya bang, di apa kan bang, ditonjokkan gitu kan. Saya sebenarnya nggak terima bang.
saya bukan kasus yang kayak mana dibilang kasus yang parah kali gitu lah bang, kayak berzina bukan kayak gitu gitu kan, kayak narkoba bukan. Ini kan ibarat kasus memang laki gitu bang, Anak muda lah anak ya. muda kan wajar. Tapi Ya, nggak kenapa wajar saya? juga sih ya. Tapi ya Oke, lanjut. Jangan diwajarkan, nanti semua niru ya kan. Nggak, Kalau bercanda ya. pahit kali di penjara, pahit. Pahit ya. Oke, Pahit. lanjut. Jadi khotbah pendetanya gimana waktu itu dengar? Saya di situ kayak merasa, iya betul berarti ya. Saya nggak ada merasakan apa-apa bang, udah kebas gitu bang kan, dipukuli polisi pun kayak mana pun, udah kebas gitu. Betul yang dibilang pendeta ini ya, mungkin memang Tuhan yang nutupin itu semua, aku pikir gitu bang. Dari mulai itu bang, saya pelajari juga Alkitab bang kan. Pencobaan. Mantap juga kata-kata itu bang kan gitu. Mungkin karena kelakuan aku makanya aku bisa masuk ke dalam ini. Terus Tuhan pun nggak akan nyobain kita kalau kita nggak jatuh ke cobaan kan gitu bang. Jadi saya baca Alkitab itu bang, jikalau engkau sanggup di dalam pencobaan, engkau akan menerima mahkota kehidupan. Kalau nggak salah itu di Yakobus. Di situ saya pelajarin ayat itu bang kan. Berarti kalau aku sanggup ini lewatin ini semua, berarti aku dapat mahkota kehidupan dari Tuhan. Kan gitu bang. Dari situ aku pelajari bang kan. Tetap aku berseru sama Tuhan bang. Tetap aku berseru. Di situ padahal belum ada bantuan dari siapapun bang. Dari siapapun belum ada bantuan bang kan. Cuman aku memang kebetulan memang diurus saja bang. Makanya hukuman pun di situ. Gitu. Cuman kalau aku di dalam kebutuhan aku itu bang, belum ada bang. Pas aku sampai jalanin 6 bulan ke 7 bulan itu belum ada. Kebutuhan maksudnya bagaimana nih? Kayak sabun, makan gitu bang. Kalau Jadi 6 bulan mandi bebek, cuman pakai air. mandi sabun ada bang. Cuman kan kita kayak mana kayak terbatas jadinya gitu bang. Oke. Saya kira 6 bulan nggak pakai sabun ya kan. Enggak. Jadi makanan ada kan? Ada makanan cuman kayak Seadanya. segini aja kita taruh tangan kita bang ke nasi itu, udah habis bang. Itu sehari 3 kali. Sehari 3 kali. Tapi sedikit porsinya. Porsinya dikit. Terus kebetulan kan di Tanah Karo memang udaranya dingin kan. Jadi kayak baru makan aja kita tuh rasanya udah lapar lagi gitu. Apalagi di dalam. Banyak pikiran kita, banyak hantu kan gitu. Ada aja tuh pasti. Banyak hantu. Ada aja bang pasti. Perasaan jadi, ya. Perasaan. Jadi banyak pikiran kita kan. Jadi kayak lapar karena udara dingin tadi juga. Satu itu pengabapnya juga. Oke, saya tertarik tadi setiap hari ibadah di situ. Malam itu ya? Enggak malam bang. Dia kalau nggak siang, kalau nggak pagi, siang sampai sore gitu aja bang. Dia sorenya pun sampai jam 5. Gitu Jam doang. 5 ya. Karena jam 5 itu udah lonceng, apel, masuk. Kalau udah jam 5 udah masuk sel ya? Udah masuk sel bang. Nah ini jadi teman-teman ya, kalian kalau males-males ibadah, ke penjara ya. Ini di penjara tiap hari ibadah ya kan, kalah kita ya kan. Masa seminggu sekali, seminggu 2 kali aja berat ya kan. Jangan mau kalah ya kan. Ragu. Kasih tahu dulu ini anak-anak muda jangan males ibadah. Lagu ini aja bakal nggak apal dulu bang. Di penjara baru belajar lagu rohani. Iya bang, cuman apal ya. Hari ini itu aja yang tadi bang, itu aja. Hari ini. Sekolah minggu dulu. Itu pasti tiap hari di penjara dinyanyiin juga itu sering itu ya. Sering bang. Ku rasa, wah luar biasa ya. Nah, saya dengar-dengar kan sempat ngobrol sama Michael katanya di penjara itu banyak anak hilang. Banyak bang. Nah, bisa jelaskan ke teman-teman apa maksudnya anak hilang itu gimana sih? Kalau yang kami tahu di dalam penjara anak hilang itu kayak dia nggak punya siapa-siapa, dia cuma bisa kayak bantu kita nyuci baju untuk mendapatkan ya nasi tambahan gitu dari kita, gitu kayak lauk tambahan dari kita, gitu bang. Karena dia nggak ada untuk ngomong pun dia nggak ada tempat cerita pun dia nggak ada untuk apalah saling bantu gitu nggak ada bang. Dia. Jadi benar-benar kayak keluarga nggak ada yang merhatikan sama sekali, nggak ada yang peduli ya. Sama sekali nggak ada. Itu bang. banyak di penjara yang seperti itu. Banyak bang. Banyak ya. Hampir itu 60% dari narapidananya semua kayak gitu, rata-rata anak hilang. Jadi selama di penjara teman-teman Michael 60% tuh banyak yang dijenguk orang tua pun enggak.
Banyak bang. Keluarga datang. Michael 6 bulan akhirnya keluarga datang kan. Datang. Teman-teman banyak yang bahkan bertahun-tahun pun keluarga nggak datang. Banyak gitu bang yang bertahun-tahun nggak ada datang sama sekali. Sampai dia bebas juga nggak ada bang. Ada juga. Oh iya. Menyedihkan ya. Ya bagi teman-teman yang nanti kalau sudah berkeluarga, ingat perhatikan keluarga, amin. Jangan sampai ada anak-anak hilang selanjutnya. Jadi Michael ini termasuk hampir anak hilang ya selama 6 bulan sampai akhirnya dikunjungi. Nah ini sekarang seru. Saat Michael kan akhirnya berdoa. Gara-gara pendeta tadi khotbah dan setiap hari beribadah. Oh ya, sorry nih biar seru. Katanya saya dengar-dengar ke orang-orang tahanan itu suka ibadah walaupun bukan yang Kristen. Semangat, karena apa itu? Tolong ceritakan. Kenapa kok orang tahanan tuh suka ibadah? Bahkan yang bukan orang Kristen, boleh cerita? Ya banyak kadang Islam juga masuk ke gereja itu karena bukan ngarapi apa. Ngarapi snacknya roti gitu juga. Snack, roti, apalah makanan gitu. Banyak juga yang Islam masuk. Jadi ikut ibadah demi dapat makanan tambahan ya, snack. Iya. Itu dapat makanan nasi gitu enggak ya? Bukan ya, snack ya, lebih ke snack. Ya lebih ke snack. Cuman ada juga kadang nasi tergantung yang pendetanya datang yang dari mana gitu bang. Kadang ada yang pendeta juga akan datang bawa nasi, kadang yang roti gitu. Jadi Michael awal ibadah apa karena itu juga alasannya? Awal juga karena itu. Karena makan. Ada juga kepikiran ke situ bang. Enak lumayan ya. Karena makan kan cuma segini. Iya bang. Nah, dapat ciki, dapat susu lumayan ya. Iya bang. Nah, terus dengar-dengar katanya kalau gereja karismatik paling enak makanannya ya. Benar atau enggak? Paling bang. Jadi nggak rugi kalian ke gereja karismatik ya. Paling enak makanannya Paling. kata Michael. Kalau di penjara, kalau gereja karismatik yang datang, snacknya banyak ya, bener ya? Benar bang. Haleluya. Jadi gereja kita nggak pelit ya. Lalu, nah pertanyaan selanjutnya, gimana menurut Michael perjalanan rohaninya Michael? Kan dari dengar firman, terus akhirnya memutuskan, oke lah aku berdoa. Itu gimana kok tiba-tiba dari dengar khotbah tadi bisa memutuskan untuk berdoa itu, terus baca Alkitab. Padahal kami aja banyak yang nggak baca Alkitab loh. Kalau Michael cerita. Karena saya udah merasai bang mujizat Tuhan yang kasih sama saya di dalam itu. Saya nggak ada punya siapa-siapa, tapi saya apa yang berdoa saya minta sama Tuhan itu yang dikasih Tuhan bang. Contohnya? Kayak yang dari sabun tadi bang. Saya minta ini sama sekali saya nggak ada yang bantu. Bahkan orang tua, bahkan saudara kandung, kakak, abang nggak ada yang bantu. Bahkan saudara dari bapak atau mama juga nggak ada yang bantu. Saya memang nggak ada minta bantu bang. Saya sama sekali nggak ada ngontek keluarga siapapun. Saya karena tahu itu kesalahan saya tanggung jawabin seusah saya mungkin tanpa saya minta dari orang itu bang. Terus saya minta cuman sama Tuhan, tolong Tuhan kasih orang baik untuk aku agar apa yang aku butuhkan itu yang aku dapat Tuhan. Terus saya berdoa lagi bang, malamnya itu sama sekali dah memang buntu lah itu bang, otak lagi kan. Nggak ada lagi sabun, apa segala macam alat peralatan pembersihan gitu bang, nggak ada. Jadi saya berdoa tuh sebelum tidur, tapi ini udah tidur semua orang. Saya berdoa sendiri, saya nangis di situ bang, tengah malam itu sekitar jam 2 saya belum tidur, memang sengaja saya belum tidur bang supaya nunggu orang tidur semua. Saya berdoa sendiri, karena ada kemarin juga bilang pendeta di dalam pelayanan itu, jikalau engkau berdoa di tempat yang tersembunyi, engkau Bapamu pun akan tersembunyi memberikanmu apapun. Jadi itulah bang, saya berdoa sendiri bersembunyi. Saya minta sama Tuhan, Tuhan tolong besok ataupun kapanpun aku perlu sabun, aku perlu berkat-Mu Tuhan, kayak sabun peralatan bersih-bersih apa segala macam Tuhan. Tuhan tolong kasih ini. Saya bilang gitulah bang kan. Langsung itu besoknya pelayanan datang bang. GPDI kemarin datang bang, pelayanan ke gereja. Itu yang dibawa snacknya pas apa yang saya minta bang. Sabun ekonomi, sabun mandi, sampo, sama Pepsodent. Kamu 6 bulan di penjara, mulai makan Pepsodent. Bukan. Mulai makan sabun mandi. Tadi kan snack soalnya katanya kan. Bukan. Mulai makan sabun mandi, enggak ya? Bukan, itu yang maksud saya yang minta saya perlu itu sama. Apa keperluan Michael dijawab Tuhan? Iya bang. Padahal selama ini gereja-gereja datang nggak bawa itu.
tiba-tiba bawa itu. Bawa itu, biasanya nggak bawa itu, tiba-tiba Oh, bawa itu tiba-tiba kan. bawa itu ya. Tiba-tiba bawa itu. Itu saya merasakan kali, betul-betul didengar Tuhan doa yang semalam. Saya pikir gitu Bang kan gitu. Terima kasih Tuhan gitu, saya mengucap syukur sama Tuhan Bang. Dari situ saya pelajari terus Bang kan, doa aku yang mana nggak dikasih Tuhan. Aku pikir gitu Bang kan. Terakhirnya aku minta sama Tuhan Bang untuk kasih aku tolong kerjaan di dalam itu Tuhan, supaya aku nggak palas untuk kalian jalani hukuman ini. Supaya aku tetap kayak di dalam mau olahraga tetap konsisten, supaya jangan kayak takut ada penyakit lumpuh gitu, karena banyak di dalam juga kena penyakit lumpuh Bang. Jadi ibaratnya sambil saya nyari keringet Tuhan, tanpa ada belas kasih gajian gitu, nggak perlu, yang penting ada gajian, itulah yang penting ada kerjaan. Jadi saya minta sama Tuhan kayak gitu Bang, dikasih Tuhan lah saya, dipanggil pegawai penjara itulah saya Bang. Michael Louis Edison Surbakti, ini asli orang mana ya, kata dia gitu Bang. Saya aslinya di Medan Pak. Oh di Medan ya? Iya. Oh, itulah saya ditawari Bang, ada KTP, ada fotokopi KTP enggak? Itu saya ngomong di pribadi langsung Bang, langsung dari kantornya, kantor orang pegawai kan gitu. Ada fotokopi KTP enggak, kata dia gitu. Atau mau buka sosmednya, ada enggak di dalam? Oh, biar saya telepon aja dulu kalau enggak orang tua Pak, saya bilang sama orang pegawai. Jadi saya buka IG saya kemarin, saya telepon abang saya, tolong teleponkan ke mama, fotokan KTP saya Bang. Difotokanlah KTP saya Bang, dikasih saya kerjaan di ladang. Itulah namanya penjara Tanah Karo kan, banyak ladang sana Bang kan gitu. Jadi saya kerja di ladang itu ladangnya posisinya di luar penjara Bang. Jadi orang itu modal KTP mempercayai saya keluar bekerja di ladang itu Bang. Tanpa kayak kenal deket kali gitu Bang, cuman KTP gitu doang Bang. Jadi segini amat yang percaya orang ini, bisa aja aku lari itu Bang. Kemarin itu sempat saya berpikir, bisa aja aku lari ini, saya pikir gitu Bang. Karena itu lurus saja Bang, udah ke jalan besar. Lurus saja, kita ini udah keluar dari penjara Bang. Udah gitu pun kita bajunya, baju pekerja narapidana yang lain, yang khusus itu beda sama narapidana biasa. Ada itu baju khususnya gitu. Jadi itulah saya senang, bahagialah situ, bangga situ juga kan Bang, karena Tuhan selalu ada Bang. Apa yang saya minta dikasih Tuhan di dalam itu. Itu yang saya minta, itulah yang dikasih Tuhan Bang sama saya. Jadi Michael dapat kerja seneng ya? Senang Bang. Senang ya. Di sini banyak yang hari Senin marah. Kenapa Senin lagi, kerja lagi, pinginnya Minggu terus. Nggak boleh malas ya. Nah kalau boleh tahu, kerja itu dapat gaji nggak? Sama sekali nggak dapat gaji Bang. Jadi apa kelebihan yang didapat kalau kerja? Kalau kelebihannya kita makanan kita dilebihi, bisa kita makannya kayak ibaratnya makin banyak lah porsinya gitu. Ibaratnya dari 1:3 jadi 3 gitu. 3 kali lipat ya. Jadi Sekali kerja makan. itu cuman untuk makanan ya? Untuk makanan Oh, gaji uang sama sekali nggak dapat? nggak ada Bang. Oke. Kalau menurut Michael nih, pengalaman Michael waktu di dalam penjara, hal apa yang paling berat? Selama di penjara itu apa sih menurut Michael yang berat kali? Tantangan terberat. Saya juga pernah dicobai di dalam penjara, itulah yang berat bagi saya ya. Saya melakukan pelanggaran kemarin, berantem juga di dalam penjara kemarin. Di penjara berantem? Berantem. Karena apa itu kalau boleh tahu? Selisih pahaman. Geber-geber kan gak ada knalpot di dalam penjara. Selisih pahaman. Selisih paham. Selisih paham. Jadi ini saya cerita-cerita sama kawan jam-jam sekitar jam 11 masihan Bang. 11 siang? 11 malam. Malam, oke. Jadi dia nih bukan tidurnya Bang, masih golek-golek. Taunya saya kalau dia belum tidur kan gitu. Jadi cerita-cerita sama kawan masih kan gitu. Cerita-cerita, dia ngomong, suaramu itu gitu, ngomong besar, suara besar gitu kan. Suaramu itu katanya gitu, besar suaranya Bang kan. Iya, apanya maksud kau? Saya bilang gitu kan. Terus apa mau kau? Langsung saya gerakkan ke dia Bang, langsung saya gerak ke dia kan, setelah saya berantem tengah malam gitu, ribut sampai banyak yang udah misai orang kamar, terakhirnya pegawai datang Bang. Pegawai datang, itulah saya juga dimarahi pegawai,
kau orang pendatang kau, banyak kali nih kau ini. Kata. Diam aja saya bang kan, karena saya tahu juga saya langsung main tangan sama kawan tadi kan gitu. Diam aja saya bang, diam. Terakhirnya saya ada juga dipukul, kena tangan ada juga sama pegawai itu kan. Tapi saya diam aja karena saya tahu salah kan. Yaudah, diam. Terakhirnya damai lah bang, damai gitu kan, masuklah ke kamar. Itu aja yang paling pahit bagi saya bang, hampir saya masukkan sel babi kemarin bang. Kalau namanya sel, apalah sel babi. Sel babi itu gimana? Dia ukurannya 1,2 meter 1,2 meter. panjang. Kalau tingginya nggak sampai 1,8 kalau nggak salah, nggak sampai 2 meter 1,2 meter itu mungkin sepinggang saya. Itu panjangnya. panjangnya. Jadi tidurnya gimana kalau gitu? Bengkok. Bengkok. Terus sampingnya ini 2 meter pas lah samping. Hmm. Nggak sampai 2 meter bang. 1,8 meter juga nggak salah kemarin itu dibilang sama orang dalam. Cuman saya nggak sempat masuk. Hampir masuk gara-gara kejadian itu. Hampir Jadi masuk. ini untuk orang-orang yang bandel-bandel di dalam penjara dimasukin kamar babi ini. Iya. Jadi ceritakan sama pegawai, untunglah masalahmu ini nggak fatal kali. Kalau fatal kali masalahmu ini sampai melukai dia, mungkin kau masuk ke situ, kata dia gitu. Oke. Nah, ini sebelum masuk sesi tanya jawab, pertanyaan saya ya. Akhirnya kan setelah, itu kan tadi 6,5 tahun, tahun 2022. Nah, akhirnya kok bisa keluar sekarang gimana? Kok sudah keluar? Pengurusannya ada kemarin itu di jaksa bang, di pengadilan. Itulah yang saya pakai pengacara pribadi. Kalau narkoba dia bang, iya kata orang itu nggak perlu pakai nggak perlu nyewa pengacara, udah ada pengacara dari pihak polisi kalau narkoba katanya kan gitu. Karena saya kriminal, saya kemarin itu dibilang orang tua juga sewa pengacara pribadi. Jadi saya pun nyewa pengacara pribadi, saya juga sogok ke jaksa. Yang dibilang sogok. Ya, Oke, apa? ya. Itulah uang-uang Ya, apa ya. lah gitu. Oke. Bukan sogok, pengganti tahanan kan bisa ada ya, biaya ganti tahanan kan, denda. Oke. Saya denda kemarin sekitar 185 185 dendanya itu. denda. Oke. Jadi Mama bayar itu ya? mama yang bayar. Jadi 185 saya bayar, saya langsung dikasih kayak pandangan hukumannya itu kira-kira jatuh ke berapa gitu. Langsung dikasih ke jaksa, dibilang sama jaksa sama saya, paling nanti ini jatuh 1,6. Jadi akhirnya 1,6 tahun ya? Pas 1,6 tahun. Jadi 2024 gitu ya keluar, 2023 keluar. 2024 awal. 2024 awal keluar akhirnya dari penjara. Nah, akhirnya waktu keluar udah tahu nih, hari ini, besok, udah tahu besok harinya bakal keluar penjara. Perasaannya kayak mana? Nggak bisa tidur pasti malam itu kan? Nggak bisa. Gimana? Bahagia atau malah takut? Ada perasaan takut nggak mau keluar penjara? Ada bang. Satu, apa yang saya mulai dari orang tua, jumpai orang tua, apa yang saya mulai awal itu pertama kali keluar dari penjara. Saya meminta maaf pun rasanya kayak saya nggak sanggup nanti kalau mengeluarkan, kayak nangis gitu bang, kayak nggak sanggup saya gitu. Karena saya ingat yang pertama kali saja orang tua menjenguk ke sel kemarin, itu dia udah nangis bang. Jadi itu kepikiran Michael ya? Kepikiran bang, saya kayak belum sanggup gitu keluar dari situ juga kan. Ibarat bukan belum sanggup sih, udah memang mau aja memang keluarin gitu. Cuman jumpa sama keluarga kayak Perasaan bersalah itu ya? perasaan bersalah, minta maaf gitu. Oke, jadi akhirnya keluar penjara itu ya sehari sebelumnya nggak bisa tidur ya, karena bisa, Bang. kepikiran. Oke, teman-teman ada, kita masuk sesi tanya jawab ya. Gimana ceritanya, seru? Ada yang mau bertanya? Boleh lambaikan angkat tangan kalau ada yang mau bertanya. Silahkan yuk, ini sesi tanya jawab bebas, mau tanya apa saja. Ada yang mau bertanya? Ayo, nanti kalian nggak bisa tidur, nyesal nggak tanya. Ayo, mau bertanya. Banyak loh topik yang bisa ditanya, ini seru. Oke, Karen boleh. Calvin tolong, Chris kok Karen? Tolong Calvin kasih. Shalom semuanya, izin. Tadi
Tadi kan abang bilang udah punya pacar. Waktu tadi abang bilang udah punya pacar. Nah, semasa abang di penjara itu, apakah pernah cewek abang itu pernah Cek. kunjungi nggak di situ? Pernah, Wih. pernah. Anak muda banget pertanyaannya ya. Oke, silakan dijawab Michael. Pernah. Abang sedih nggak? Gimana perasaannya gitu? Sedih. Kenapa sedih? Luar biasa pertanyaannya. Sedih karena kayak jumpanya Kak harus di dalam kayak gitu jumpanya. Gimana perasaan abang? Apakah khawatir atau gimana gitu? Waktu kan di situ kan LDR tuh situasi itu lagi apa? Maksudnya itu khawatir entah sama dia sama orang lain gitu. Tinggalkan. Enggak, sama sekali enggak ada khawatir Kak, karena saya sadar juga Kak, kan, kayak manapun saya batasi dia nggak bisa kan gitu. Karena posisi saya pun juga terkurung kan gitu. Tapi kalau misalnya saya di luar, kemungkinan beda lagi kan gitu. Ditumbuk. Oke, terima kasih, sekian itu saja. Oke, terima kasih. Oke, silakan ke Calvi pertanyaan selanjutnya. Shalom semua. Salam. Saya mau bertanya sama Bang Michael. Kan tadi ini kasus abang itu ya yang lakukan ada 2 orang, teman abang dan abang. Yang mulai duluan siapa bang? Saya Bang. Abang yang mukul duluan. Iya, saya yang jatuhi duluan. Gitu. Oh, abang jatuh duluan. Kan pas abang udah mukul nih, kan itu Perlu mukul-mukulnya. berdiri Pak Nov. Nah, boleh berdiri. Lihat kamera boleh. Kan mukulnya itu ya kita bilang namanya wajar lah, emosi. Tapi abang punya perasaan gak di saat teman abang ini yang sudah melakukan tindakan yang kekerasannya kelewatan sampai ngambil pisau tadi, kan udah kena sama orang ini. Dia enggak di penjara, dia berhasil lari. Ada nggak perasaan abang sakit hati? Dia kok nggak mau bertanggung jawab, dia kok nggak kena? Kan tapi kan pasti ada di dalam hati kita, kok aku pula yang kena, kan bukan aku yang melakukan kekerasan yang luar biasa. Pasti ada nggak bang? Izin saya menjawab, sebenarnya nggak ada sama sekali. Karena saya yang duluan ditangkap dan polisi butuh jawaban dari saya. Di mana kawanmu tadi, tolong kasih tahu, kami minta tolong kali samamu supaya kau pun nggak dipersulit. Tolong kasih tahu keberadaannya di mana. Saya tetap nggak mau ngaku. Terakhirnya polisi ngambil keputusan kayak kayak nyiksa aku gitu supaya jujur gitu kemarin di dalam bang. Dan apakah teman abang yang sudah berhasil lari itu masih abang sampai sekarang masih pada hubungan? Masih berkontak. Wes. Artinya setia kawan ini. Setia kawan. Cuma ya, dan saya pun kemarin di dalam di apanya juga, dibantunya juga, di TF-nya juga saya di dalam juga. Cuman pas mau bebas kemarin, pas mau keluar, paling 2 bulan gitu. Ya cuman kan diingat dia juga terakhirnya kan gitu. Dia memang saya suruh hilangin sosmed semua gitu. Mau sama siapapun, minta berteman sama siapapun, gak usah lah dulu, gak usah pakai sosmed apapun. Itu kemarin itu saya minta sama dia. Terima kasih bang. Oke bang. Oke. Berikutnya Tasya. Boleh Calvin kasih ke Tasya mic-nya? Shalom. Shalom. Iya, aku mau nanya, ini kan aku dengar Bang kan, ada latar belakang kayak emosian orangnya, ya kan, suka emosian. Mungkin aku mau nanya nih tips dari abang, ketika kita kan manusia ya, pasti punya, wajar nggak sih ngevalidasiin perasaan emosi. Aku mau nanya, ketika nih entah hilaf gitu kan, emosiannya datang nih, tuh, apa tips dari abang untuk meredam rasa emosi? Dari abang ya, dari tips dari abang, aku pengen tahu. Dari versinya abang aja gitu. Terus ini pertanyaannya out of context, pertanyaan kedua ya. Sekali nanya 2 gak apa-apa ya. Out of context, SMA mana kota he bang? Gimana? SMA mana kota he? SMA 15. Anak mana? Anak 15?
Oh goyang mengetarik. Allah. Enggak ada. Oke. Sekarang nanya, kenal nama Jusa? Enggak. Siapa? Jusa atau Rian enggak kenal? Tamatan? Setara, kita setara, Le. Enggak kenal. Enggak kenal. Jusa Adrian Pardede enggak kenal? Enggak kenal. Oh enggak kenal, oke lah ya. Ada, Bang. Apa tadi pertama? Mas. Jadi lupa pertanyaan pertama. Emosi Iya, versi abang. versi aku. Iya. Oke, izin. Jawab. Kalau menurut saya sekarang ini kalau emosi secara tiba-tiba, saya memandang ke orang tua. Karena saya pernah gara-gara tingkah laku saya, orang tua saya nangis. Jadi di saat saya kayak contoh, ini baru-baru ini Bang Jo, ada saya kayak di pala orang di dekat gym. Jadi saya di pala orang, dia ngomong, kau yang betul aja kau sini kau tengok nggak betul kau sini. Baru-baru ini, sekitar 3 hari, 4 hari entah 3 hari gitulah. Jadi saya jawabnya tetap tenang. Saya bilang, kok kayak gitu abang ngomong? Santai abang ngomong, abang perlu apa? Mau minta rokok abang? Saya bilang, yuk kok kayak ngelawan kayak gitu kok, kata dia lagi. Yah kok ngelawan abang bilang. Aku kan pelan ini ngomong gak kayak abang, ngomong besar-besar. Saya bilang kayak gitu, kan gitu. Saya tetap tenang di situ, tetap tenang, kan gitu. Terakhir, dia bilang orang mana kau? Saya orang belakang ini, saya bilang aja gitu, kan gitu. Saya orang belakang ini. Belakang mana? Belakang ini, saya bilang. Pribadi berapa kau? Pribadi 5, saya bilang. Oh iya, siapa orang kenal situ? Kata dia. Nggak ada, siapapun nggak ada. Tapi kalau lawan kau, solo pun berani aku bilang gitu tiba-tiba. Karena itu udah nggak terkontrol lagi. Karena gimana dia bilang udah naik gitu kan. Lawan kau pun solo aku berani. Terbilang saya kayak gitu. Terakhirnya dia ngomong kan, kau nya geng, sorry geng, kata dia kayak gitu. Sorry geng, maaf geng, kata dia kayak gitu, kan gitu. Terakhirnya aku pun memandang, apalah aku ini tadi, saya pikir tadi kayak gitu, kan gitu. Sempat kejadian lagi, tiba-tiba saya kepikiran juga ke orang tua lagi gitu. Saya juga punya kayak emosi yang nggak terkontrol gitu. Gampang main tangan. Dulunya. Cuman kalau sekarang masih ibarat ada dikit, cuman terkontrol gitu. Bisa apa ini? Bisa apa dulu nih Hardi sama Pak No? Jadi kalau prinsip saya emosi ngelihat kayak orang tua pernah gara-gara saya emosi gitu nangis itu aja. Gara-gara emosi saya gitu. Oke, Tasya cukup? Iya, jadi kalau lagi marah ingat orang tua ya. Tapi kadang ada ingat orang tua makin marah. Nggak ada ya di sini ya. Semua orang tuanya baik ya. Jangan ingat orang tua makin emosi ya kan. Oke, lagi ngomong baik-baik ingat orang tua jadi marah. Ada yang mau tanya lagi? Bagus-bagus pertanyaannya loh. Banyak nih. Oke, Esther, boleh sambil berdiri masuk video. Oke, shalom semuanya. Salam. Ini ya, mikir juga. Tadi kan abang ini bilang kan kayak orang tuanya hebat ya, maksudnya mau kayak bayar 100 sekian juta untuk hukuman diringankan. Maksudku kayak, abang pernah kepikiran gak sih kalau misalnya, dulu abangnya waktu kecil itu anak yang dimanja gak ya? Gimana Kak? Waktu kecil abang terdidik jadi anak yang dimanja orang tua gak? Iya, dimanja aja. Pantas. Kira-kira menurut abang ada nggak pengaruhnya dari ketika abang kecil dimanja orang tua dengan kenakalan waktu remaja yang abang lakukan? Ada justru dimanja itu Kak. Benar. Nah soalnya aku ngerasakan kayak orang tuanya hebat banget. Maksudnya kalau orang tua aku pasti nggak bakalan bebasin aku. Belum tentu Esther. Apa? Coba dulu. Udah dibilang. Buktikan dulu. Saran saya, coba dulu. Kita buktikan, betul ya Calvin ya? Bapaknya siapa Bang? Bapaknya siapa? Bapaknya Esther. Maksudnya? Gue pikir kakak ini apa istrinya gitu. Enggak, maksudnya si Esther kalau dia misalnya di penjara, dia nggak yakin orang tuanya bakal bayar, dibiarin gitu menurut Esther.
Padahal belum dicoba ya kan? Iya, cepat dulu lah. Saya didikan VOC ya. Yang DOC ya. Kenapa? Nggak Pengalamannya mungkin. pengalamannya juga ngeri-ngeri apa gitu, Kak? Ngeri-ngeri sedap gitu. Enggak, saya ya karena memang dimanja, tapi kalau soal kayak gitu memang tegas ya. Jadi nggak berani untuk berbuat macam-macam. Jadi mungkin berarti saya ambil kesimpulan berarti karena dimanja, jadi ada hubungannya ke Salah satu kenakalan. faktor. Salah satu faktor. Oke, berarti udah terjawab ya. Terima Oke. kasih. Terima kasih Esther. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, Vera, saudari Vera. Oh, Hardi dulu. Hardi dulu kalau begitu, saudara Hardi. Ini masih keren pertanyaannya. Shalom semua ya. Berdiri, berdiri. Kan tadi Michael ngomong dari kecil sampai SMA itu kan nakal-nakal cowok, ya kan? Kapan nakal-nakal ceweknya? Itu aja pertanyaanku. Terima kasih. Bingung dia jawabnya gimana. Silahkan, bisa dijawab. Michael kayaknya nggak paham pertanyaannya. Izin jawab ya. Oke, silakan. Enggak. Saya kemarin pas masih sekolahnya, saya nggak ada berani untuk pacaran, nggak ada berani. Jadi apa pertanyaannya, Har? Kukira juga itu pertanyaannya loh. Main cewek, gonta-ganti cewek, bukan? Puji Tuhan belum ada, Bang. Nggak ada lah ya. Gimana? Saya jadi bingung, maksudnya apa nakal-nakal cewek? Belum ada, Bang. Bergosip gitu. Aduh. Yang betul lah, Bang. Jangan kayak gitu lah, Bang. Di atas kita ini, Bang. Awas emosi lo dia ya. Oke, jadi nggak ada ya Michael ya nakal-nakal cewek ya. Masih normal ya. Justru karena dia terlalu cowok yang berbahaya ya kan. Terlalu maco dia. Oke, berikutnya saudari Vera silakan. Oke. Aduh, no comment saya ya. Shalom teman-teman semuanya. Halo. Saya mau bertanya, nah ini kan setelah udah keluar dari penjara, apakah saudara Michael datengin nggak ke pihak korban, say sorry atau masih ada hubungan? Datang. Apakah langsung to the point ataukah ada Kapan acara-acara? Disambut nggak sama pihak korban? Semenjak saya jalanin hukuman, nggak ada disambut sama korban. Kecuali pas saya sidang kemarin, ada disambut. Tapi pas saya udah di penjaranya, udah di sel yang sampai saya bebas, itu belum ada saya dikunjungi sama dia. Cuman saya keluar dari penjara, saya datangi ke rumahnya, ke rumah si korban. Saya tahu udah ke rumahnya, karena orang tua pun juga udah tahu, orang tua yang nggak tahu. Saya datangi, saya ngerendahi hati sama dia, minta maaf kalau udah cacatin anaknya. Jadi saya minta maaf Bu, saya minta maaf kalau saya udah cacatin anak ibu. Tapi saya ini seusaha janji mungkin tetap baik-baik aja sama anak ibu. Tolong ibu informasikan juga sama anak. Ibu jangan emosi lagi ke saya atau apapun itu Bu. Saya nggak ada dendam walaupun ini udah terjalankan hukum pidana Bu. Justru saya udah memang tanggung jawab, udah saya terima semua Bu. Kata dia, oh syukur baguslah. Ya nanti kalau anak saya pulang udah saya ngomongkan. Oke Bu, terima kasih Bu. Intinya sama ibu saya udah ngomong gitu kemarin tuh saya bilang. Oh berarti udah damai ya, haleluya. Nah, saya jadi penasaran. Tadi dibilang anaknya cacat. Apakah korban cacat atau bagaimana? Ya, kalau untuk cacat kalau bisa kalau cacat kan Bang lebih ke kayak nggak bisa ngapa-ngapain dia satu kan gitu. Ini dia kayak bebekas udah gitu.
Ibaratkan bang kalau kita mau masuk juga ke apa gitu tes kan nggak bisa juga bang. Tapi maksudnya bisa aktivitas normal kan? Bisa, aktivitas oke. normal bisa. Oke, lanjut kepada saudara Evan. Silakan. Oh, Pak Novi ya? Oke, Evan dulu silakan. Nanti terakhir Pak ya. Kok ngatur-ngatur? Silakan Evan. Oke, shalom semuanya. Salam. Oke, Bang Michael. Nah, yang jadi pertanyaan itu, saya itu percaya ya dimanapun kita berada itu pasti ada istilah kata ketawa dan nangis ya kan. Kalau nangis terus nggak bakal gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan itu Bang, selama di dalam penjara, apa momen yang paling membuat Abang itu paling ngakak atau lucu lah gitu? Ibadah di dalam kamar, giliran kita yang membawa firman. Oh, jadi di dalam sel itu ada ibadah? Ada bang. Loh, tapi di dalam sel itu nggak semua Kristen kan? Nggak semua Kristen bang. Cuman kalau yang nggak semua Kristen pun tetap kita hargai bang. Kita ngumpulin uang kas untuk beli roti. Itu kalau udah siap firman, kita makan-makan snack, siap doa snack lah kita makan-makan snack. Terus yang Islam pun kita kebagikan juga snack bang. Oh, wah luar biasa ya. Gitu kemarin di dalam kami. Nah, firman apa yang kamu Giliran Abang khotbahkan waktu itu? Ingat nggak? Masih ingat nggak firmannya yang di-sharingkan? giliran saya kemarin itu yang saya bawa tentang tidak taat kepada orang tua. Oh, Gitu. dalam ya. Oh. Grogi ya waktu itu ya. Oh, grogi bang, berdoa aja bang. Gemetar lah, betul, gemetar. Wah. Kayak bilang cuman terima kasih Tuhan, amin. Gitu doang. Wah, seru ya. Singkat padat, lumayan jelas. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi ada tadi ya momennya sharing firman ya. Oh, Pak Novi silakan. Agak Sini mundur biar Pak. masuk Oh, kamera. nah. Oke, Bang, setelah Abang keluar dari penjara, apa sanksi sosial yang masih Abang rasakan sampai saat ini? Dan mungkin ya kayaknya ini akan terus-terus kupikul nih. Itu pertama. Yang kedua, di penjara itu kan pasti ada orang-orang yang hebat ya kan, meskipun dia itu penjahat. Mungkin dia menjadi paling jago di situ. Ada gak kepikiran Abang, aku harus kalahkan dia supaya aku paling jago di penjara? Udah itu aja. Yang pertama saya sanksi sosial itu ibarat gimana bang? Maksudnya sanksi sosial. Gimana Pak Novi, jelaskan boleh? Untuk konsistennya apa yang kita bawa dari dalam itu kita bawa juga keluar gitu. Nah, Maksudnya. coba Pak Novi mungkin jelaskan. Mungkin sanksi sosial ini kan dibilang ini ketika kita ini ada yang kenal, terus dibilang, jangan kau kawan-kawannya dia itu napi itu. Dijauhin, Jangan, dihakimin. iya seperti mungkin itu salah satu, mungkin ada yang lain gitu. Oh, Oh ya, mungkin mau kerja susah atau oh, ada oh. juga yang menjauhi, ada dengar udah jangan deket Michael gitu. Enggak ada bang, enggak ada. Justru bukan menjauhi sih. Mereka lebih kayak cerita sama saya kan. Karena pun saya masalahnya itu orang wajar kan itu. Orang lebih suka sharing gitu juga sama saya kayak kawan-kawan saya kan. Kenapa nggak ada bilang kalau kemarin itu di dalam kata dia. Kan bisa kami datang atau apa. Saya nggak ada juga ngabari kawan apapun karena saya malu juga saya di dalam sel. Kalau bisa jangan sampai ada yang tahu kan gitu. Cuman karena udah masalah di lingkungan itu udah lingkaran gitu kan udah merah gitu kan. Tetangga semua pun udah tahu. Jadi kan tergonceng-gonceng semua jadinya dapat semua kabar itu kan gitu. Jadi tahu sendiri gitu. Terus yang untuk kedua tadi abang bilang Mungkin ada yang jago di dalam penjara kan pikiran, oke. aku harus kalahkan Oke, dia ini oke. supaya aku paling jago. Raja terakhir ya. Enggak ada bang. Saya juga masuknya kan sudah saya bilang tadi kan. Saya masuknya, saya itu nggak ada nengok orang dari serem atau apa, besar badannya atau apa. Saya udah kosong pandangan.
Saya nggak ada mandang orang, serem kali abang ini, bertato banyak kali abang ini. Nggak ada saya pandang bang. Yang saya pandang itu udah tentang orang tua. Mau saya di dalam itu dipukulin, dikeroyok juga di dalam, saya nggak peduli bang. Tetap saya pikiri orang tua gimana di luar sana, udah tahu atau belum aku di dalam. Kalau udah tahu aku di dalam, kayak mana perasaan orang tua. Dan sudah saya tahu bang, kalau orang tua udah tahu saya di dalam, saya dapat kabar kalau bapak itu udah timbangannya turun 10 kilo bang. Gulanya naik, lemes, turun timbangan. Itulah kejadian kemarin saya bang. Makanya saya nggak ada mandang apapun orang yang di dalam itu, mau dia siapa, apapun apa, saya nggak ada mandang apapun bang. Itu aja bang. Ada lagi yang mau bertanya? Banyak ya. Dinda dulu, nanti baru Calvin. Silakan. Saudari Dinda. Kameranya Pak Nov. Shalom. 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 Saya mau tanya. Habis suara ya. Dari tadi saya penasaran, alasan kenapa Michael itu nyembunyiin temennya. Maksudnya kayak gak mengikut sertakan karena kan 2 orang nih tersangka. Tapi kenapa dibela gitu, kenapa disembunyiin. Dan pertanyaan kedua, kalau untuk sekarang ada penyesalan nggak? Maksudnya kenapa nggak waktu itu aku kasih tahu aja sama polisi ya, temanku keberadaannya di mana? Karena kalaupun menurut saya ya, masa tahanan Michael dikurangi pun kan dengan cara membebankan orang tua juga ya. Karena kan orang tua yang keluar biaya ini itu apa segala macam. Sementara si kawan tadi ya santai-santai aja gitu di luar sana nggak tahu ngapain gitu kan. Mungkin Michael ketemu sama temennya ini, temennya ngerasa anugerah punya teman kayak Michael. Tapi harusnya Michael dapetnya musibah sih, bukan anugerah. Jadi saya kepengen tahu alasan kenapa harus disembunyikan gitu. Karena kan ya ujung-ujungnya membebankan orang tua lagi. Pertanyaan ketiga, gimana sih reaksi orang tua pas pertama kali Michael keluar? Makasih. Bagus. Pertanyaan satu dulu. Yang pertama saya nggak ngasih tahu keberadaan kawan saya tadi karena cukup biar saya aja yang ngerasai. Biar saya yang ngerasai itu, kan itu yang pertama kan? Itu biar saya yang merasain apa yang udah saya kena duluan kan gitu. Kecuali ini udah memang kena 2 kali, dua-duanya udah gitu polisi pun udah tahu kalau rumahnya ini di mana gitu. Dan ini polisi nggak tahu rumahnya di mana, terus dia aslinya tinggalnya di mana juga nggak tahu polisi kan gitu. Dia cuman ngomong sama saya, di mana kawanmu tadi, di mana? Saya tahu rumahnya kan gitu. Cuman saya dipres gitu, saya tetap nyembunyi. Karena apa, Cuk? Untuk apa? Apa gunanya juga sama kita kasih tahu dia nanti ikut sengsara. 1. Pengurangan di kita pun juga nggak ada. Tetap hukuman pidana kita yang dijatuh dari kejaksaan, contohnya 7 tahun tetap 7 tahun gitu. Walaupun kita kasih tahu dia di mana keberadaannya, tetap kita 7 tahun. Untuk apa lagi kita kasih dia sengsara gitu? Cukup aja kita yang sengsara, saya pikir gitu. Cukup aja lah saya yang sengsara kayak gini. Walaupun saya udah dipukulin gitu kan. Ada memang sempat kepikir saya, enak kali dia bah, nggak ketangkap dia bah. Saya kupikir gitu kan gitu. Enak kali di luar ini, saya pikir gitu. Tetap nggak ada saya bilang gitu. Karena cukuplah biar aku aja gitu. Itu. Untuk yang kedua, kalau untuk penyesalan pas di penjara ya, nggak ada saya sesali karena saya banyak belajar juga pengalaman dari dalam itu. Karena saya pengalaman di luar, saya cukup kayak kriminal. Tidak ada hal-hal yang baik di luar. Semenjak saya sebelum masuk ke lembaga, tidak ada hal-hal yang baik saya lakukan di luar. Semenjak saya belum masuk lembaga. Sudah saya masuk lembaga ini, kayak mana, kayak udah ada datang Roh Kudus sendiri di hati. Iya, kayak untuk berbagi juga saya terharu nengok video orang berbagi, kapan saya bisa gini, gitu. Kayak semalam, saya rela 300.000 untuk hal yang berbagi. Semalam. Saya itu hari Sabtunya saya nengok video berbagi juga kan gitu. Terharu gitu nengok video berbagi itu.
dia masih muda, kenapa dia bisa gitu, kan gitu. Iya betul juga kata-katanya ya, nggak harus nunggu kaya baru berbagi kan gitu. Dan saya minta sama Tuhan, Tuhan kalau kau kasih rezeki lebih, saya kasih yang lebih itu ke orang yang lebih membutuhkan. Hari Minggu saya kerja sama Bang Jo setengah hari, itu saya dapat, kan rame Bang yang kemarin itu Bang. Itu puji Tuhan, didengar Tuhan doaku yang semalam. Gitu. Ini harus diniatkan, saya bilang kan gitu. Harus ditepati tanggalnya berapa, hari apa, harus ditepati. Jadi saya rencanain tuh hari Jumat. Tapi Jumat malam gitu kan. Karena pagi sore juga kerja kan. Jadi Jumat malam. Jumat Barokah itu. Iya, Jumat Barokah. Kalau kita Jumat Agung enggak? Agung ya, Jumat Agung. Betul. Kita Jumat Agung ya. Haleluya. Jadi hari Kamisnya saya bilang sama Mama, Mak, ini uang 300, Mak. Kira-kira cukup nggak kalau untuk buat al berbagi? Saya bilang. Oh iya, mau buat al berbagi Mika? Iya, Mak. Oh iya, bagus lah. Cukup lah. Cukup. Itulah saya kasih sama orang tua saya, sama mak saya. Mama saya yang nyapi semua. Saya pulang kerja itu udah siap dimasaki orang tua saya kan. Saya tinggal keluar, siap mandi, saya keluar, saya bagi-bagi ini itu sama apa saya. Biasa. Jadi bisa seperti itu justru berkat karena di penjara diubahkan Tuhan ya. Iya Bang. Nah, pertanyaan ketiga dari Dinda. Pertanyaan ketiga, perasaan orang tua di saat saya baru keluar tadi ya. Di saat saya keluar pertama kali itu saya pakai jaket kepala, nutupin kepala sama masker. Kayak malu. Supaya jangan kenal dulu Mama kalau itu saya kan gitu. Surprise. Kejutan. Oh jadi Mama nggak tahu tanggal itu udah keluar, tahu kan? Nggak tahu Bang, nggak tahu. Jadi dia tahunya tanggal 2 kan gitu. Saya tanggal 3-nya. Tanggal 3-nya pulang, tahunya tanggal 2 kan gitu. Saya tanggal 3-nya pulang. Jadi itu pun Bang kena apa kemarin itu aturannya saya tanggal 7 pulang. Bulan 2. Tanggal 7. Jadi dibilang pegawai, ini kalau nggak tanggal 3, tanggal 2 kok ini pulang Kail. Oh ya Pak, iya. Oh makasih lah Pak, kalau udah dikurangi gitu saya bilang kan gitu. Rupanya tanggal 3 Bang, nggak jadi tanggal 2. Yang setahu saya itu juga tanggal 2, saya bilang sama Mama pun tanggal 2. Jadi tahu Mama pun tanggal 2 gitu, rupanya tanggal 3 gitu. Nggak ada saya bilang sama Mama itu. Terakhirnya pulanglah saya itu pakai jaket, tutupi muka sama masker, terakhirnya ngomong sama Mama. Itu suara pun saya kayak ubah-ubah sendiri gitu kan gitu. Mereka Bu gitu. Bu gitu ya. Oh, gitu. Heran dia kan itu, siapa lah ini? Maling gitu nanti. Takut kali dia kan. Terakhir, iya nyari siapa? Nyari Mikel Bu. Loh, dia diam dia Bang, lama dia diam. Dia kayak suara dia yang kenal itu pun kayak suara aku kan gitu kan. Terakhir kan diam dia Bang, lama jawab. Buka jaketmu itu Mikel, buka kata Mama. Itulah kemarin. Terakhirnya itulah saya sujud di dia, saya minta maaf, situ saya nangis. Udah jangan nangis katanya gitu. Semua jadi pelajaran ya, kalau bisa diubah. Jangan lagi melakukan hal kayak gitu, jangan nyiksa orang. Iya Mak. Dari situlah saya udah memang mandang orang tua kalau saya emosi gitu. Beri tepuk tangan dong, luar biasa ya. Sudah malam, mau kita stop atau masih ada mau tanya-tanya? Kasihan loh. Terakhir Calvin ya. Ada lagi nggak ada ya? Sudah malam, nggak ada yang mau tanya lagi? Calvin terakhir ya. Oke, Kan tadi Abang bilang di penjara itu banyak anak yang hilang. Aku mau bertanya, rata-rata kasus anak yang hilang ini kasusnya tentang apa? Semua banyak juga Bang, banyak kasus. Kayak ada juga yang banyak pemerkosaan, narkoba, banyak Bang. Kriminal juga mencuri, banyak Bang. Yang paling menonjol Bang? Yang paling parahnya? Iya. Pemerkosaan lah Bang. Terima kasih Bang. Itu pernah kemarin Bang, pas masih di Polres, masuk kasus itu, kan gitu. Kasus pelecehan seksual kan gitu.
Jadi ini korbannya bang anak bawah umur. Pelakunya ini udah bapak-bapak gitu kan. Jadi ini di dalam masuk dia dibilang polisinya sendiri. Klensi saya dia tapi jangan sampai mati katanya kayak gitu. Itulah kalau kasus itu bang. Makanya sebandel-bandel apapun kontrol lah bang. Itu. Kita laki kan gitu, kontrol. Kontrol. Jadi kasus itu dimusuhi bersama ya. Jadi tahanan tuh paling benci kalau kasus pelecehan seksual. Paling benci. Habis ya kalau masuk ya. Kalau. Habis. Itu bang, karena di gereja ini nantilah kita cakap kapan-kapan di luar. Itu kami kisahnya kayak mana, cakap kita di luar nanti. Oke, terakhir Bang Jos. Oke, Pak. Terakhir, setelah dengan apa yang dialami, ada nggak keinginan untuk menjadi pelayan Tuhan atau pendeta? Haleluya, ini pertanyaan keren. Langsung ditembak ya, silahkan Michael. Mungkin kalau lama-lama sama Bang Jo bisa. Saya kayak virus menular ya kan. Pendekar. Udah Michael, jawabannya itu saja. Ada mau menambah? Ada lagi yang mau nambah jawaban? Oh, mau. Yang ditanyakan Michael. Pertanyaan. Ada yang mau bertanya lagi maksud Michael? Mau bertanya lagi? Cukup ya, sudah malam ya. Oke, itu kalau gitu saya kasih pertanyaan pamungkas sebagai pertanyaan penutup. Kalau Michael bisa naik mesin waktu, balik ke 3 tahun 4 tahun lalu, jumpa Michael muda. Kira-kira pesan apa yang kamu mau sampaikan ke Michael muda? Ya kalau bisa lebih baik, ngapain harus jahat itu bang. Gitu ya? Gitu bang. Jadi bukan kembali kamu tonjokin Michael muda enggak ya? Enggak. Tobat kau enggak ya? Jadi kalau Michael bisa balik, mau ngasih tahu Michael muda, kalau bisa yang baik. Iya, yang lakukan yang ngapain yang jahat gitu bang. Oke. Dan terakhir nih, pesan. Ini pertanyaan paling terakhir. Michael mungkin punya pesan untuk teman-teman semua di sini yang mungkin hari ini lagi terluka, lagi merasa nggak berharga, mungkin merasa jauh dari Tuhan. Apa pesan Michael untuk teman-teman semua yang mengalami itu? Tetap aja berdoa. Satu kalau menurut saya kan, karena saya juga udah ngalami itu, bakal itu di tempat yang saya diawasin kemana aja, diawasin, bakal saya dikurung, saya nggak ada tempat punya cerita siapapun, bakal yang bantu saya pun nggak ada gitu, bakal saya doa juga kadang Tuhan pun nggak dengar gitu, saya tetap nggak ngeluh di dalam kan gitu, tetap saya berdoa, tetap walaupun itu kadang saya belum sarapan, terus waktunya sudah ibadah, saya ibadah lebih ibadah daripada sarapan. Itu kemarin tuh. Jadi bagi pesan untuk teman-teman mungkin yang lagi down, lagi merasa tertolak, tetap berdoa. Tetap cari Tuhan ya Michael ya. Iya bang. Oke luar biasa, beri tepuk tangan. Saya ada sebuah ayat sebagai penutup, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kadang justru dalam lembah kekelaman, Tuhan tolong kita. Melalui kisah Michael hari ini, kita belajar walau lagi dalam lembah kekelaman, dalam lembah kematian, kita nggak pernah sendiri. Tuhan tetap beserta kita. Amin. Bagi teman-teman anak-anak muda, terus cari Tuhan, terus berdoa, jaga hati, jangan emosian. Amin. Sekian untuk talkshow hari ini, saya kembalikan kepada WL. Untuk Michael boleh kembali.